Halo Piknikers, Assalamualaikum. Mudah-mudahan kamu dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita mau ajak kamu ke daerah Dieng, Wonosobo via Kajen. Nah, karena kita via Kajen, kita keluar gerbang tol Pekalongan ya Piknikers. Piknikers, untuk menuju Dieng Wonosobo memang ada beberapa rute, dan jika kamu dari arah tol Trans Jawa dari Jakarta misalnya, kamu bisa mungkin exit tol Weleri, atau mungkin kalau via Kajen mungkin kamu bisa exit tol Pekalongan. Nah, dari gerbang tol exit Pekalongan ini kita mau menuju ke jalan Bojong Wetan alias belok ke kanan, dan kita ikutin saja plang-plang besar yang ada di sini menuju ke Linggo Asri. Piknikers, memang ini masih suasana lebaran kemarin ya Piknikers, jadi kamu jangan kaget kalau misalnya lihat lalu lalang masyarakat yang masih menggunakan pakaian spesial lebarannya. Nah Piknikers, kita masih ada di jalan Diponegoro. Nah kita masih jalan terus nih Piknikers ya, untuk menuju ke daerah Linggo Asri. Oke Piknikers, sampai di bundaran ini kebetulan kita tuh pakai Gmaps ya Piknikers, dan memang kalau misalnya kamu mau ke Dieng via Kajen itu kamu akan lewat Linggo Asri, dan ini adalah gerbangnya Linggo Asri. Kamu melalui jalan Linggo Asri. Nah Piknikers, di Linggo Asri ini ada beberapa destinasi wisata ya Piknikers. Jadi tempat ini tuh adem gitu ya Piknikers. Jadi kalau misalnya kamu ke Pekalongan, kamu akan ketemu dengan Pasar Setono untuk belanja batik itu pastinya. Nah kalau misalnya kamu cari daerah yang adem, mungkin kamu bisa melipir ke Linggo Asri. Karena di Linggo Asri ini cuacanya atau hawanya itu adem gitu ya Piknikers ya, karena banyak sekali pepohonan di sini. Nah Piknikers, di sebelah kiri jalan itu berbaris ya Piknikers ya, ini adalah tempat untuk beristirahat gitu ya, karena mungkin beberapa waktu lalu musim mudik gitu ya ketika lebaran, jadi memang disediakan beberapa kedai-kedai gitu ya, kayaknya ini memang buat istirahat para pengunjung atau pengendara motor yang kebetulan melalui jalan ini, atau mobil yang melalui jalan ini, karena ada beberapa spot yang bisa digunakan juga untuk parkir mobil. Memang lumayan panjang ya Piknikers, karena di sini itu adem, jadi mungkin banyak orang-orang yang beristirahat di sini karena udaranya itu enak, mungkin seperti itu. Nah Piknikers, sepanjang jalan ini memang aspalnya tuh mulus ya Piknikers ya, kanan kirinya juga pohon-pohon besar, dan kamu kayaknya bakal lumayan nyaman nih Piknikers ya kalau misalnya melalui Linggo Asri. Nah ke sebelah kiri itu tuh ada Linggo Asri untuk piknik ya Piknikers, atau untuk tamasya. Jadi kamu bisa jalan-jalan ke sana bersama keluarga. Nah Piknikers, di sini tuh ada ada jalan yang terpisah gitu tuh bercabang, dan kita melalui jalan yang lebih landai. Ini tuh kayak jalan baru ya Piknikers ya, jalan yang lebih landai dan aspalnya juga mulus. Kita pilih rute via Kajen Pekalongan karena kita mau santai aja di jalan, dan setelah kita browsing beberapa sumber, ternyata jalan via Kajen ini katanya memang paling aman dan nyaman. Jadi tidak terlalu banyak tikungan-tikungan patah gitu ya Piknikers. Kalau misalnya mau jalan dari daerah untuk menuju ke Dieng, memang karena pegunungan atau dataran tinggi, biasa ya Piknikers ya akan banyak sekali tanjakan gitu ya, atau turunan yang cukup curam, atau belokan-belokan patah. Nah untuk menghindari hal itu, karena kita mau jalannya santai aja, jadi kita mengambil rute via Kajen ini. Nah Piknikers, saran kita sih karena tripnya lumayan panjang ya Piknikers ya untuk menuju Dieng dari Pekalongan ini, mungkin baiknya kamu mengisi BBM gitu ya di kota Pekalongan supaya perjalanan kamu lebih lancar dan BBM-nya juga aman gitu ya Piknikers.
Di sini juga nggak lurus terus treknya, ada belok-belok tapi belokannya tidak patah gitu ya piknikers. Jadi masih nyaman. Nah, kita sudah sampai Jalan Raya Wanayasa menuju Dieng. Nah, jalannya itu makin banyak pepohonan di sini dan hawanya juga sudah semakin sejuk gitu ya piknikers. Kalau ditanya sepanjang perjalanan apakah banyak kedai-kedai makanan, kebetulan karena ini lebaran ya piknikers ya, perjalanan kita kemarin jadi tidak terlalu banyak yang menjual makanan. Jadi kayaknya kalau misalnya kamu pergi pas di hari lebaran gitu ya, libur lebaran, kamu mungkin kalau melalui daerah-daerah seperti ini mungkin baiknya juga bawa makanan sendiri. Takutnya kalau misalnya di tol pasti masih lumayan rame dan terkena macet. Nah kalau di daerah-daerah seperti ini gitu ya yang nggak pas di lokasi wisata, biasanya kedai-kedai makanannya juga nggak selalu banyak yang buka. Jadi amannya memang bawa cemilan sendiri. Kalau misalnya ada warung yang buka, baru kamu beli makanan yang sesuai dengan selera kamu. Piknikers, kita udah sampai Banjarnegara nih piknikers. Segini suasananya ya piknikers ya. Lumayan padat dan di ujung sana tuh ada bukit perbukitan gitu ya piknikers. Makin kesini udaranya tuh makin sejuk dan kita menikmati suasana yang beda gitu ya piknikers dari keramaian yang selama ini kita lihat kalau misalnya kita berada di mungkin di Jakarta. Nah, nggak jauh di depan ini ada SPBU, namanya itu SPBU Kalibening, Banjarnegara. Nah, kalau misalnya kamu mau istirahat sejenak, mungkin isi BBM, ke toilet, atau mungkin yang ingin melaksanakan ibadah sholat, di sini juga tempatnya tuh lumayan nyaman banget gitu ya piknikers. Dan airnya tuh dingin ya piknikers ya. Kamu mungkin bisa mampir ke sini dan beristirahat sejenak, karena istirahat itu penting banget, apalagi buat driver gitu ya piknikers, karena kamu nggak bisa jalan dalam kondisi lelah karena itu akan membahayakan. Karena untuk perjalanan yang rutenya pegunungan seperti ini tuh butuh konsentrasi ekstra gitu ya. Jadi baiknya cukup istirahat dan cukup makannya ya piknikers. Oke piknikers, kita jalan lagi dan kamu bisa lihat suasana di sini tuh nyaman banget. Udah mulai kelihatan nih piknikers ya, hijau-hijau di kanan kiri dan itu bikin fresh banget otak kita. Memang ya piknikers, kalau kembali ke alam itu selalu bikin kita tuh kangen gitu ya piknikers ya, karena di sini tuh pastinya minim dari polusi, terus udaranya juga sejuk banget dan kamu bisa lihat biasanya tuh suasana desa yang beda banget dengan setiap harinya mungkin kamu ketemu macet gitu ya piknikers, yang ngabisin waktu berjam-jam kalau misalnya kamu ada di kota. Di sini kamu bisa rehat sejenak. Nah di depan sana tuh wah keren banget ya piknikers. Kamu bisa merasakan keindahan alam plus juga dengan bangunan-bangunan ala pedesaan dan juga pegunungan di dataran Dieng. Oke piknikers, sepanjang jalan ini tuh jalannya mulus banget dan kita hanya ketemu dengan motor dan juga kendaraan pribadi. Untuk bus-bus kayaknya nggak lewat sini ya piknikers ya, mungkin dia lewat via Wonosobonya. Jadi dari kota gitu ya piknikers, jadi tidak lewat sini. Untuk jalan-jalan sempit kayaknya juga nggak terlalu banyak, semuanya aman, bisa untuk 2 jalur atau untuk 2 kendaraan. Nah gini ya piknikers ya, suasana adem banget. Nah kita udah sampai nih piknikers nih ya di dataran tinggi Dieng. Nah kebetulan kita tuh sampai di sisi kiri tadi ya piknikers ya, arah ke Candi Arjuna. Tapi karena hari ini hari pertama, jadi kita mau istirahat sejenak ke penginapan. Mungkin besok hari keduanya kita baru explore daerah Dieng ini. Jadi piknikers, sepanjang perjalanan tadi memang jalanannya tuh oke, aman dan nyaman. Jadi kalau misalnya kamu pengen jalan santai gitu ya piknikers ya, untuk menuju Dieng mungkin kamu bisa pilih rute yang Kajen. Mungkin agak sedikit jauh gitu ya piknikers, tapi jalannya itu lumayan nyaman dan tidak banyak belokan-belokan patah. Jadi kamu bisa jalan cukup nyaman gitu ya piknikers. Oke piknikers, mungkin kita mau lanjut perjalanan lagi ke penginapan.
kebetulan kita nggak nginep di daerah Dieng, kita nginep tetap di daerah Dieng gitu ya Piknikers, tapi nggak di pusat wisatanya banget, karena kita mau nyobain salah satu hotel baru nih Piknikers ya, yang ada di Dieng. Sekalian mungkin kalau misalnya malam-malam nggak bisa tidur, kita mau jalan ke Wonosobo gitu ya, atau ke pusat kotanya atau di alun-alun Wonosobo. Nah, Piknikers kayaknya semakin dekat nih dengan tempat penginapan. Dan tips juga nih buat kamu, kalau misalnya kamu ngadain perjalanan di high season, kayaknya kamu perlu browsing-browsing sekitar mungkin 3 minggu atau mungkin 1 bulan sebelum perjalanan, kalau misalnya kamu memang mau nginep di hotel. Kenapa? Karena kamu bisa dapet harga yang jauh lebih murah, apalagi kalau misalnya kamu sering pakai salah satu aplikasi di travel, biasanya kamu akan dapat diskon tertentu atau tukar poin, dan itu tuh nguntungin banget ya Piknikers. Nah, Piknikers, kayaknya udaranya juga sudah mulai hujan rintik-rintik gitu ya, dan semakin adem. Tapi jangan khawatir, ademnya di sini tuh sejuk banget dan syahdu banget. Kayaknya kalau misalnya jalan-jalan ke Dieng di waktu-waktu hujan itu nggak enak, tapi ya liburannya jatuhnya memang pas musim-musim yang kurang bersahabat gitu ya Piknikers ya. Jadi kita jalanin aja, mudah-mudahan nggak kena hujan banget, jadi masih bisa menikmati suasana jalan-jalan di sekitaran dataran tinggi Dieng. Nah, Piknikers, untuk perjalanan menuju ke hotel nanti, karena kita tadi di tempat pemberhentiannya tadi itu memang ada pas banget di pusat wisata, yaitu di deket banget sama Candi Arjuna. Jadi ketika kita menuju ke hotel atau ke penginapan, itu tuh kita ketemu dengan beberapa spot wisata yang ada di sekitaran Dieng ini, seperti Batu Angkruk, atau ada lagi nih Mahaskai Batu Angkruk. Jadi kalau misalnya kamu mau cari makanan atau mungkin cari suasana yang sedikit beda gitu ya Piknikers, kamu mungkin bisa mampir di 2 tempat itu. Nah, Piknikers, kita laju lagi nih ya Piknikers perjalanannya, dan hujannya juga kayaknya semakin rintik-rintik gitu ya. Mudah-mudahan masih bisa menikmati suasana perjalanan meskipun dalam kondisi hujan. Dan jangan khawatir, di sini juga ada mini market. Jadi kalau misalnya kamu mungkin butuh cemilan atau mungkin mau isi kuota dan lainnya, di sini tuh ada beberapa mini market yang bisa kamu kunjungi. Atau kamu bisa juga kunjungi ke warung-warung Madura misalnya, atau warung warga yang lain gitu ya Piknikers. Cuma harus cari lokasi parkir yang cukup aman untuk kamu, karena di sini memang jalannya tidak terlalu luas. Nah, Piknikers, kita sudah sampai ke penginapan kita. Kebetulan kita kali ini nginep di Horizon, Hotel Horizon yang ada di Dieng, Wonosobo. Ini tuh hotel baru ya Piknikers ya, dan kayaknya asik nih kalau misalnya kita coba hotelnya. Dan terima kasih buat kamu yang udah nonton video kita sampai habis. Semoga kamu dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat terus, dan juga bisa jalan-jalan dan banyak rezeki. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Piknikers, supaya kita lebih semangat lagi untuk kasih kamu info-info perjalanan selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum.